Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sartina dengan NIM 501152989. Saya mahasiswa Pascasarjana UT UPPJ Pekanbaru. Di sini saya akan menjawab tugas 3 pada mata kuliah 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Pada kesempatan ini yang dibahas adalah sesi 10 mengenai komparasi struktur kurikulum di Indonesia dan negara maju. Baiklah, berikut pembahasannya. Baiklah, langsung saja. Adapun yang menjadi pertanyaan pada tugas 3 ini yaitu kita di sini membahas mengenai sebuah artikel yang linknya saya sematkan di sini. Yang pertama, paparkan hal-hal penting yang Anda temukan dalam artikel tersebut. Nah, yang kedua, apakah pendidikan luar ruangan yang dimaksud pada artikel telah terimplementasi di Indonesia umumnya atau di sekolah Anda pada khususnya? Jelaskan dan berikan contoh. Baiklah, langsung saja saya akan mencoba menjawab pertanyaan pada tugas 3 sesi 10. Yang menjadi poin utama penelitian tentang sekolah di luar ruangan Nordik, artikel ini adalah observasi yang mengumpulkan data tentang bagaimana sekolah-sekolah di negara-negara Nordik yaitu Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Islandia menerapkan dan meneliti pendidikan luar ruangan atau PLO. Tujuannya adalah memetakan apa saja yang sudah diteliti karena studi dari wilayah Nordik sering luput dari pengamatan global. Lanjut rekan-rekan sekalian, yang pertama yaitu mengenai sebaran dan fokus studi. Total penelitian, dominasi, kemudian tingkat sekolah, metode penelitian. Nah, pada konsep kunci Nordik, sekolah di luar kelas adalah istilah umum di Nordik untuk kelas reguler yang rutin dilakukan di lingkungan luar ruangan, misalnya taman, alam, untuk mengajarkan mata pelajaran sekolah. Filosofi alam ini adalah tradisi dan gaya hidup luar ruangan Nordik sering menjadi bagian dari pelajaran pendidikan jasmani. Nah, pada di sekolahan yang sering saya alami di tempat saya bertugas itu kurang lebih ya atau sama halnya dengan pendidikan yang ada di Nordik ini. Biasanya pada mata pelajaran IPAS ya, itu meneliti tentang lingkungan hidup, misalnya tentang mengamati kecebong atau mengamati sebuah pohon ya. Nah, itu artinya sudah menerapkan pembelajaran yang dilakukan di luar ruangan. Dalam hal ini sangat menarik karena para siswa dapat mengamati langsung apa hal yang akan ia teliti atau amati. Selanjutnya mengenai subjek dan tema yang paling populer. Nah, penelitian paling sering membahas 4 topik utama tentang pandangan guru, sifat PLO, kesejahteraan siswa, kemudian pembelajaran akademik. Nah, daerah yang belum banyak tersentuh, misalnya ada kesenjangan ya infrastruktur, ada beberapa topik penting yang masih minim penelitian seperti proses pengajaran, teknologi, dan nilai-nilai. Nah, penelitian Nordik menunjukkan fokus yang kuat pada pandangan guru dan manfaat kesejahteraan dari PLO, terutama di tingkat sekolah dasar, namun perlu membahas studi yang lebih mendalam tentang proses pengajaran dan teknologi. Untuk pertanyaan kedua mengenai adaptasi pendidikan luar ruangan di Indonesia, dapat kita lihat pada konsep pendidikan luar ruangan yang dibahas dalam artikel tersebut tidak secara formal diterapkan di Indonesia, termasuk di tempat saya bertugas ya. Namun prinsip pembelajaran di luar kelas sudah melekat dalam sistem pendidikan nasional dengan kerangka filosofi yang berbeda-beda. Maksudnya di sini tidak semua pelajaran itu cocok untuk diadakan di luar ruangan. Hanya pelajaran-pelajaran tertentu ya, sesuai dengan bagaimana seorang guru itu bisa menciptakan suasana baru yang membuat anak-anak muridnya menjadi termotivasi ya, menjadi bisa cepat memahami pelajaran. Dan lagi pula pembelajaran yang dilakukan di luar ruangan itu membutuhkan sebuah pengamatan ya, atau pemikiran yang memang dari siswa harus mendapatkan
suasana baru yang bisa memicu semangat belajarnya. Dan dengan pendidikan di luar ruangan juga biasanya bisa menimbulkan pemikiran atau ide-ide baru pada siswa dan menumbuhkan rasa kreativitas yang lebih tinggi lagi. Salah satunya juga menurut saya pembelajaran yang dilakukan di luar ruangan itu bisa menghilangkan kejenuhan pada belajar siswa, suasana yang lebih menarik. Nah, selanjutnya perbedaan konsep dan fokus utama. Di sini terlihat ada beberapa aspek seperti pemicu aktivitas, intensitas dan lokasi utama. Nah, kalau pemicu aktivitas pada model Nordik, integrasi kurikulum mata pelajaran. Seandainya pada praktik di Indonesia, program wajib seperti pramuka atau acara insidental. Nah, itu yang implementasi yang udah terlihat ya. Dan intensitas itu pada model Nordik itu rutin dilakukan sering mingguan, misalnya 1 hari di luar kelas. Kalau di Indonesia itu tidak rutin, terjadwal per periode atau berdasarkan kebutuhan mata pelajaran tertentu yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya ya. Jadi tidak semua pelajaran bisa kita adakan di luar ruangan. Nah, biasanya pelajaran yang membutuhkan pengamatan itu seperti pelajaran IPAS ya, biologi misalnya, mengamati sebuah tumbuhan ya, mengamati hewan atau lingkungan alam sekitar ya, dan ini sesuai dengan kearifan budaya ya, budaya lokalnya bagaimana. Dan siswa di sini bisa mengamati langsung ya ke subjek atau objek yang akan diteliti atau diamati, sehingga mata pelajaran yang dia tekuni atau praktek ya di sini tidak hanya terpaku pada sebuah narasi-narasi atau bayangan hayalan saja, tetapi langsung pada objek yang akan ia lakukan. Nah, di sini misalnya pelajaran membutuhkan eksperimen boleh ya. Nah, lanjut. Contoh loh di SD saya bertugas khususnya di wilayah Riau, kemungkinan besar terwujud melalui pemanfaatan langsung lingkungan sekitar sekolah. Ya benar ini ya, yang mencerminkan upaya mengkonkretkan materi pelajaran. Sains dan IPS itu aktivitasnya seperti mengamati ekosistem rawa, seperti daerah kami ini, Kecamatan Mandai ini mayoritasnya itu daerah rawa ya, hutan mangrove ya, sungai-sungai ya, atau perkebunan lokal seperti kelapa atau sagu yang memang pekerjaan masyarakat di lingkungan sekitar sini yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Tujuannya untuk menghubungkan teori ilmu pengetahuan alam atau ilmu sosial tentang sumber daya alam dan mata pencaharian dengan kenyataan. Jadi siswa langsung mengamati langsung kepada objek yang akan dipelajarinya. Kemudian pengembangan keterampilan hidup seperti pramuka atau PJOK. Nah, biasanya aktivitas ini seperti latihan baris berbaris, permainan tradisional ya, atau simulasi penjelajahan di area sekolah. Nah, ini biasa dilakukan dan sudah diterapkan. Kemudian tujuan untuk menerapkan prinsip ini versi Indonesia ya, yaitu melatih kemandirian, kekompakan dan kebugaran di alam terbuka. Nah, ini bisa membuat peserta didik kita lebih refrеш lagi dalam berpikir. Mungkin dengan lingkungan alam, mengamati lingkungan sekitarnya, dia akan lebih imajinasinya akan lebih luas. Nah, jadi nanti sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran lebih konkret dan inovatif dan lebih kreatif lagi. Nah, satu hal lagi seperti matematika terapan, biasanya aktivitas itu menggunakan halaman sekolah atau kebun yang tersedia untuk mengukur panjang, luas, atau menghitung jumlah objek nyata. Meskipun di wilayah saya bertugas tidak menyelenggarakan Udeskol Swedia, tetapi pada implementasinya saya bersama guru-guru memanfaatkan ruangan terbuka, halaman, kebun, lingkungan sekitar sebagai laboratorium hidup untuk memaksimalkan pengalaman belajar siswa yang merupakan esensi dari pendidikan luar ruangan. Demikianlah pemaparan saya pada tugas 3.
Apabila ada kesalahan mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.